Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Mobil pikap tua itu melaju pelan di jalanan desa yang berkelok. Di bak belakang, 6 mahasiswa duduk berdesakan dengan ransel dan perlengkapan kemah. Tawa mereka pecah setiap kali roda mobil menghantam lubang. Kamera ponsel bergantian merekam wajah-wajah ceria, seolah petualangan ini akan jadi kenangan manis. Dita berdiri sambil memegang ponsel, merekam dirinya dan teman-temannya. "Halo, teman-teman. Kita udah sampai di kaki Gunung Halimun. Siap-siap petualangan seru bareng komunitas kita," katanya sambil tersenyum lebar. Bagus mengangkat tangan, berteriak, "Seru, seru. Awas aja kalau ada yang ngeluh capek di tengah jalan nanti." Maya mengerutkan dahi. "Ih, Bagus, jangan mancing-mancing deh. Aku kan paling enggak kuat naik-naik." Andi duduk di pojok, memandangi pepohonan yang makin rapat di sisi jalan. Ia tersenyum kecil ke arah Maya. "Tenang aja, Mei, aku temenin nanti." Suasana memang menyenangkan, tapi di dalam hati Andi, ada sesuatu yang tidak ikut tertawa. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak pagi tadi, ada rasa berat di dadanya. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Ia mencoba mengabaikannya. Mobil berhenti di sebuah pos jaga kecil. Di sana, seorang kakek berdiri di bawah pohon besar, mengenakan jaket lusuh dan topi anyaman. Wajahnya tidak tersenyum. Dita turun lebih dulu. "Permisi, Kek, kami dari komunitas mahasiswa, mau naik ke puncak buat kemah." Kakek itu menatap mereka satu persatu. "Anak-anak muda, kalian mau naik gunung? Jangan sampai nanti malam ya." Dita mengernyit. "Memang kenapa, Kek? Kita udah rencanakan dari jauh-jauh hari. Bulan merah muncul malam ini. Jangan dekati hutan keramat. Jangan sentuh tempat sesajen di sana. Kalau kalian nekat, jangan salahkan siapa-siapa." Bagus tertawa kecil. "Ah, itu kan cuma mitos, Kek. Kita ini anak-anak rasional." Andi menatap kakek itu lama. Ada sesuatu di matanya yang membuat Andi tidak bisa ikut tertawa. "Bagus, jangan begitu. Kita harus hormati aturan setempat," katanya pelan. Dita mengangguk sopan. "Terima kasih ya, Kek, atas peringatannya." Lalu ia berbisik ke teman-temannya, "Percaya banget sama tahayul." Mereka melanjutkan perjalanan. Jalan makin sempit, dan pohon-pohon makin tinggi. Cahaya matahari mulai terhalang dedaunan. Andi menatap langit. Awan tipis mulai berkumpul. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Di antara tawa dan obrolan, Andi merasa ada sesuatu yang tidak ikut naik bersama mereka. Sesuatu yang sudah menunggu di atas sana. Langit mulai redup saat mereka tiba di titik awal pendakian. Di sana, berdiri sebuah bangunan kecil dari kayu, seperti pos jaga. Di depannya, seorang kakek duduk di bangku pendek, menatap ke arah mereka tanpa senyum. Matanya tajam, seperti sedang menilai satu persatu. Andi turun lebih dulu, diikuti Dita dan Bagus. Maya masih sibuk merapikan tali sepatu. "Permisi, Kek," sapa Dita ramah. "Kami dari komunitas mahasiswa, mau naik ke puncak buat kemah." Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri pelan, lalu mendekat. Suaranya pelan tapi jelas. "Malam ini, jangan naik. Bulan merah akan muncul. Hutan di atas sana bukan tempat main." Bagus menyilangkan tangan, nada suaranya santai. "Kek, kami udah survei jalur ini. Aman kok. Lagian, kami bawa GPS, kompas, semua lengkap." Kakek itu menatap Bagus lama. "Bukan soal alat, ini soal batas. Di atas sana, ada tempat sesajen. Jangan disentuh. Jangan difoto. Jangan dibawa pulang apapun." Dita mengangguk sopan, tapi wajahnya datar. "Terima kasih ya, Kek. Kami akan hati-hati." Andi menatap kakek itu lebih lama. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuat dadanya terasa berat. Bukan ancaman, tapi seperti peringatan yang tulus. Saat mereka mulai berjalan, Andi menoleh ke belakang. Kakek itu masih berdiri di tempatnya, menatap mereka tanpa bergerak. Jalur pendakian awal cukup landai.
Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, dan suara burung mulai jarang terdengar. Udara terasa lebih lembab, meski belum hujan. Cahaya matahari makin sulit menembus dedaunan. Maya berjalan di samping Andi, napasnya mulai berat. Kamu ngerasa enggak sih? Kok hawanya beda ya? Andi mengangguk pelan. Iya, kayak, sunyi banget. Bagus yang berjalan di depan tiba-tiba berseru, lihat nih. Ada pohon besar kayak yang dibilang kakek tadi. Ia mendekat, lalu menyentuh batang pohon itu. Enggak ada apa-apa kan? Nih, aku rekam ya. Biar bukti kalau mitos itu cuma cerita. Andi menghentikan langkahnya. Bagus, mending jangan. Kita enggak tahu apa yang bisa terjadi. Bagus tertawa. Santai aja, Kita di alam bebas. Enggak ada yang ngawasin. Dita menoleh ke arah mereka. Udah, jangan ribut. Fokus ke jalur. Kita harus sampai di titik kemah sebelum gelap. Andi menatap pohon itu sekali lagi sebelum melanjutkan langkah. Di dalam hati, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Bukan karena pohon itu, tapi karena sikap teman-temannya yang terlalu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Langkah mereka makin dalam ke hutan. Suara tawa mulai berkurang. Dani merasa seperti baru saja melewati sesuatu yang tidak terlihat, seperti garis batas yang tidak pernah diberitahu, tapi sudah dilanggar. Tenda-tenda sudah berdiri di antara pepohonan tinggi. Langit mulai gelap, dan kabut tipis turun perlahan, menyelimuti area kemah. Suara jangkrik terdengar samar, tapi tidak seramai biasanya. Seolah-olah hutan sedang menahan napas. Andi duduk di depan tenda, memandangi sekeliling. Maya duduk di sampingnya, memeluk lutut. Kok dingin banget ya? Bisik Maya. Andi mengangguk pelan. Iya, padahal siang tadi panas banget. Di sisi lain, Bagus masih sibuk dengan ponselnya. Ia merekam pohon besar yang tadi disentuhnya. Lihat nih, gengs, katanya sambil tertawa. Aku musik pohon keramat yang dibilang kakek tadi. Enggak ada apa-apa, kan? Andi menoleh. Bagus, mending hapus videonya. Enggak baik gitu. Bagus mengangkat bahu. Kamu penakut, Aku enggak percaya yang begituan. Dita keluar dari tendanya, membawa termos. Udah, jangan ribut. Minum dulu biar hangat. Mereka berkumpul sebentar, minum teh hangat, lalu kembali ke tenda masing-masing. Malam makin gelap, dan kabut makin tebal. Suara-suara dari hutan mulai terdengar aneh, seperti langkah kaki, tapi terlalu pelan untuk manusia. Andi berbaring di dalam tenda, matanya terbuka. Ia tidak bisa tidur. Ada suara samar di luar. Seperti ranting patah. Seperti seseorang berjalan pelan di sekitar tenda. Ia duduk pelan, menahan napas. Mei, bisiknya ke tenda sebelah. Kamu dengar suara itu? Maya menjawab pelan, suaranya gemetar. Suara apa, Kayaknya ada yang jalan di sekitar tenda kita. Dari tenda lain, Dita berseru, itu cuma hewan liar, Andi. Udah, tidur. Andi tidak menjawab. Ia menatap kain tenda yang bergoyang pelan. Bayangan samar melintas di luar. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menarik sleeping bag sampai ke dagu, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu tidak berhenti. Kadang seperti bisikan, kadang seperti langkah kaki yang berhenti tepat di depan tendanya. Andi menutup mata, tapi bayangan itu tetap ada di pikirannya. Ia merasa seperti ada yang berdiri di luar, menatapnya. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, Andi merasa bahwa mereka tidak sendirian. Pagi itu, kabut belum juga hilang. Matahari hanya muncul sebentar, lalu kembali tertutup awan. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di atas kepala mereka. Andi bangun lebih dulu. Ia berjalan pelan ke arah sungai kecil di dekat kemah. Mencuci muka, mencoba mengusir kantuk. Tapi rasa gelisah dari semalam belum pergi. Ia masih ingat suara langkah itu. Bayangan samar di luar tenda. Bagus datang sambil membawa kamera. Ayo ikut. Gue nemu tempat aneh tadi pas nyari sinyal. Andi ragu. Tempat aneh gimana? Kayak, ada batu-batu ditata, terus ada sesajen gitu. Tapi udah agak rusak. Mungkin bekas ritual. Andi menatapnya lama. Bagus, jangan main-main. Kakek itu udah bilang jangan sentuh apapun.
Bagus tertawa kecil. Gue enggak sentuh. Cuma rekam. Biar ada konten buat dokumentasi. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan Bagus. Di balik semak-semak, ada sebuah area kecil yang dikelilingi batu. Di tengahnya, ada mangkuk tanah liat, beberapa bunga layu, dan kain putih yang sudah kotor. Seperti tempat yang pernah dipakai untuk sesuatu, tapi sudah lama ditinggalkan. Andi menelan ludah. Kita balik aja. Bagus mengangkat kamera. Sebentar aja. Gue rekam dulu. Ia mulai merekam, mendekat, lalu menyentuh salah satu batu. Saat itu juga, angin berhembus kencang. Kabut yang tadinya tipis, mendadak tebal. Langit berubah gelap, seolah sore datang lebih cepat. Andi mundur beberapa langkah. Bagus, udah. Bagus menoleh, wajahnya mulai tegang. Oke, gue udah selesai. Mereka kembali ke kemah, tapi suasana sudah berubah. Tenda-tenda bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Suara hutan jadi lebih sunyi. Tidak ada burung, tidak ada jangkrik, hanya suara napas mereka sendiri. Dita keluar dari tenda, melihat langit. Kok gelap banget? Iya. Padahal belum jam 4. Maya duduk di dalam tenda, memeluk lutut. Aku enggak enak hati. Kayak, ada yang marah. Andi duduk di sampingnya. Kita harus hati-hati. Jangan ada yang keluar kemah malam ini. Bagus mencoba bersikap santai, tapi suaranya tidak seceria tadi. Tenang aja, kita kan bareng-bareng. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Kabut makin tebal, dan hujan mulai turun pelan. Tenda mereka basah, meski sudah ditutup rapat. Suara hujan seperti mengetuk-ngetuk tanah, pelan tapi terus-menerus. Andi berbaring, matanya terbuka. Ia merasa seperti ada yang berjalan di luar lagi. Tapi kali ini, langkahnya lebih berat. Lebih dekat, seolah-olah, sesuatu sedang mencari mereka. Dan malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Pagi itu, hujan sudah berhenti, tapi kabut masih menggantung. Tenda-tenda basah, dan tanah di sekitar kemah terasa lembek. Tidak ada yang bicara terlalu keras. Semua terlihat lelah, dan entah kenapa, suasananya seperti abis mimpi buruk. Andi duduk di atas batu, memandangi sekeliling. Maya masih di dalam tenda, belum keluar sejak subuh. Dita sibuk mencatat sesuatu di buku log. Bagus belum terlihat. Bagus kemana? Tanya Andi pelan. Dita menoleh. Katanya mau cari sinyal. Tapi itu tadi malam. Andi berdiri. Tadi malam. Iya, dia keluar pas kita semua udah masuk tenda. Katanya cuma sebentar. Andi menatap ke arah hutan. Kabut masih tebal. Kita harus cari dia. Dita mengangguk, tapi wajahnya tegang. Aku udah keliling sekitar kemah. Enggak ada jejak. Mereka mulai menyusuri jalur kecil di sekitar tenda. Maya ikut, meski langkahnya pelan dan wajahnya pucat. Di balik semak, mereka menemukan jejak kaki yang tidak jelas arahnya. Lalu, sebuah kamera tergeletak di tanah, sebagian tertutup daun. Andi memungutnya. Ini kamera Bagus. Dita mengambilnya, membuka galeri. Video terakhir menunjukkan Bagus berjalan sendirian, wajahnya ceria. Lalu, suara aneh muncul. Seperti bisikan. Kamera goyang, dan video berhenti tiba-tiba. Maya menutup mulutnya. Aku enggak enak hati. Kayak, ada yang ngikutin dia. Andi menatap layar kamera. Kita harus cari lebih jauh. Tapi saat mereka melangkah lebih dalam ke hutan, kabut makin tebal. Suara hutan berubah. Tidak ada angin, tapi daun-daun bergoyang. Seperti ada yang berjalan di antara mereka. Dita berhenti. Kita balik dulu. Ini enggak aman. Andi ingin protes, tapi ia tahu Dita benar. Mereka kembali ke kemah, tapi suasana sudah berubah. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada obrolan. Hanya rasa cemas yang makin besar. Malamnya, Maya duduk di dalam tenda, memeluk lutut. Aku takut. Bagus enggak mungkin pergi sejauh itu. Andi duduk di sampingnya. Aku juga takut. Tapi kita harus tenang. Dari luar, suara ranting patah terdengar lagi. Lalu, suara perempuan menangis. Pelan, jauh, tapi cukup jelas. Maya menatap Andi. Kamu dengar? Andi mengangguk. Iya. Dita keluar dari tenda. Itu suara apa? Andi menatap ke arah hutan. Kayaknya, dari sana. Dan malam itu, mereka bertiga duduk diam di dalam tenda,
menunggu sesuatu yang tidak mereka mengerti. Suara tangisan itu terus terdengar, kadang dekat, kadang jauh. Seperti memanggil, seperti menyesali, seperti menunggu. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, kabut makin tebal, dan suara hutan seperti menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, hanya suara napas mereka sendiri. Andi duduk di depan tenda, memandangi api kecil yang mulai redup. Maya duduk di sampingnya, memeluk lutut. Dita sibuk mencatat sesuatu di buku log, tapi sesekali menatap ke arah hutan. Bisik Maya, aku dengar suara perempuan nangis. Andi menoleh. Dari mana? Dari arah pohon besar itu. Pelan banget, tapi jelas. Andi menajamkan telinga. Awalnya tidak terdengar apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul. Pelan, seperti seseorang menangis sambil menahan napas. Dita berdiri, paling cuma hewan. Jangan panik. Andi tidak menjawab. Ia menatap ke arah suara itu. Ada sesuatu yang bergerak di balik kabut. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, Bagus muncul dari balik tenda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan pelan ke tengah kemah, lalu berhenti. Tanpa bicara, ia mulai menari. Gerakannya aneh, tidak beraturan, seperti tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Au, ha, suara tawa keluar dari mulutnya. Tinggi, tidak seperti suara Bagus biasanya. Andi berdiri. Bagus, kenapa lo? Bagus menoleh, tapi matanya tidak fokus. Ia menepis tangan Andi, lalu berteriak. Kalian sudah mengusik tempatku. Aku akan balas dendam. Setelah itu, tubuhnya kejang. Ia jatuh ke tanah, menggeliat sebentar, lalu diam. Maya menjerit. Bagus kenapa? Dita berlari mendekat. Dia pingsan. Tapi, matanya tadi. Andi berlutut di samping Bagus. Bagus, bangun. Lo dengar gue? Bagus membuka mata pelan. Wajahnya bingung. Apa yang terjadi? Dita menatap Andi. Kita harus cari bantuan. Andi mengangguk, tapi pikirannya kacau. Suara tangisan itu masih terdengar. Kabut makin tebal, dan di dalam hati, ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, tidak ada yang bicara terlalu banyak. Mereka duduk diam di dalam tenda, menunggu pagi. Tapi suara-suara dari hutan tidak berhenti. Kadang tangisan, kadang tawa, kadang suara langkah yang berhenti tepat di depan tenda. Andi tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit tenda, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi ia tahu, sesuatu sedang bangkit. Dan mereka sudah terlalu dalam untuk mundur. Langit malam itu tampak aneh. Bulan muncul, tapi warnanya tidak seperti biasa. Merah, pekat, seperti luka yang terbuka di langit. Kabut makin tebal, dan udara terasa berat. Seolah-olah hutan sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Andi berdiri di depan tenda, menatap langit. Itu, bulan merah. Dita mengangguk pelan. Kakek itu bilang malam ini. Tapi aku enggak ngangka, begini bentuknya. Maya duduk di dalam tenda, wajahnya pucat. Aku enggak enak badan, Di. Dada aku sesak. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari arah tenda sebelah. Bukan tawa biasa, tinggi, serak, seperti suara yang dipaksa keluar dari tubuh yang tidak siap. Seorang mahasiswa keluar dari tenda, merangkak. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar. Kami akan ambil nyawa kalian, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Mahasiswa lain menyusul, tertawa histeris. Mereka berjalan tak beraturan, tubuh mereka seperti digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Andi mundur. Dita, lari. Dita masih terpaku. Tapi mereka, itu teman kita. Andi menarik lengannya. Mereka bukan diri mereka lagi. Maya berteriak dari dalam tenda. Di, tolong. Andi dan Dita berlari ke arah Maya. Tapi saat mereka masuk, Maya sudah berdiri. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Aku kedinginan, katanya pelan. Lalu suaranya berubah. Berat, dalam, kalian semua akan jadi tumbal. Maya menyerang Andi, mendorongnya ke tanah. Dita menarik Maya, mencoba menahannya. Tapi Maya kuat, terlalu kuat. Andi bangkit, menarik Dita. Kita harus keluar dari sini. Mereka berlari ke arah hutan, meninggalkan tenda dan teman-teman mereka yang sudah tidak terkendali.
Suara tawa dan teriakan mengikuti mereka. Langkah kaki terdengar di belakang. Cepat, tidak beraturan. Kabut makin tebal. Pohon-pohon seperti bergerak. Udara dingin menusuk kulit. Andi merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak punya wajah, tapi punya niat. Mereka bersembunyi di balik semak. Napas mereka berat. Dita memeluk lutut, gemetar. Apa yang terjadi? Andi menatap sekeliling. Roh-roh itu, mereka bangkit. Mereka cari tumbal. Dan yang paling lemah, yang paling luka, itu yang paling rentan. Dita menatap Andi. Kamu ngomong apa sih? Andi menunduk. Aku punya luka. Adikku, dia meninggal. Dan aku enggak pernah bisa maafin diri sendiri. Dita terdiam. Di kejauhan, suara tawa makin keras. Seperti pesta yang tidak punya akhir. Tapi bukan pesta manusia. Dan malam itu, mereka bertiga tahu, mereka bukan lagi tamu di hutan itu. Mereka sudah jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kabut belum pergi. Langit masih gelap, meski waktu menunjukkan pagi. Andi, Dita, dan Maya duduk di balik semak. Tubuh mereka lelah, pikiran mereka kacau. Suara tawa dari arah kemah masih terdengar, kadang diselingi teriakan yang tidak jelas. Andi menatap hutan di depannya. Ada jalur kecil yang tampak samar di antara pepohonan. Seperti jalur lama yang jarang dilewati. Maya, kamu kuat jalan? Tanya Andi pelan. Maya mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Aku enggak mau sendirian. Dita berdiri, menatap jalur itu. Kita enggak tahu kemana arahnya. Andi menatap lebih dalam. Di ujung jalur, ada bayangan kecil. Seorang anak perempuan, rambutnya panjang, bajunya lusuh. Ia berdiri diam, menatap Andi. Andi terpaku. Itu adikku. Dita menoleh cepat. Andi, jangan mendekat. Itu bukan dia. Andi melangkah pelan. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya seperti memanggil. Seperti ingin bicara. Kakak, kenapa kamu ninggalin aku? Suara itu pelan, tapi jelas. Masuk langsung ke kepala Andi. Andi berhenti. Dadanya sesak. Maafin aku enggak sengaja, aku enggak tahu harus gimana. Bayangan itu menunjuk ke arah semak. Di sana, tersembunyi di balik akar pohon, ada batu-batu kecil yang ditata melingkar. Di tengahnya, ada kain putih dan mangkuk tanah liat yang sudah pecah. Andi berlutut, menyentuh batu itu. Ini, tempat sesajen yang dibongkar bagus. Bayangan adiknya mendekat. Kembalikan, biar kami tenang. Dita menarik Andi. Kita harus pergi. Maya kenapa? Maya berdiri, tubuhnya gemetar. Matanya kosong. Aku kedinginan, katanya pelan. Lalu suaranya berubah. Dalam, berat, kalian semua akan jadi tumbal. Maya menyerang Andi, mendorongnya ke tanah. Dita berusaha menahan, tapi Maya terlalu kuat. Tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Andi berguling, bangkit, lalu menarik Dita menjauh. Kita harus cari cara buat hentikan ini. Dita menatap Andi, napasnya berat. Kamu bilang roh-roh itu cari tumbal. Tapi kenapa Maya? Andi menatap Maya yang berdiri diam, tubuhnya gemetar. Karena dia takut. Karena dia enggak siap. Karena dia kosong. Dita menatap batu-batu sesajen. Kita harus balikin ini. Andi mengangguk. Itu satu-satunya jalan. Dan di balik kabut, suara tangisan anak kecil terdengar lagi. Pelan, menyesal, menunggu. Langit masih gelap meski pagi sudah lewat. Kabut belum pergi. Hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Seperti semuanya berhenti. Andi duduk di bawah pohon, napasnya berat. Dita duduk di sampingnya, memeluk lutut. Maya masih berdiri di kejauhan, tubuhnya kaku, matanya kosong. Ia belum bicara sejak semalam. Kita nggak bisa terus sembunyi, kata Dita pelan. Andi menatap tanah. Aku tahu, tapi aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Dita membuka buku lognya, menatap peta jalur pendakian. Kalau kita bisa balik ke tempat sesajen itu, mungkin kita bisa balikin semuanya. Andi mengangguk pelan. Bayangan adikku bilang begitu. Dia enggak marah. Tapi dia sedih. Dita menoleh. Kamu yakin itu adikmu? Andi menatap jauh ke dalam hutan. Aku enggak tahu. Tapi rasanya, dia tahu aku.
Dia tahu rasa bersalah yang aku simpan. Dita terdiam. Aku enggak percaya hal-hal kayak gitu. Tapi sekarang, semua logika aku enggak bisa bantu. Andi berdiri. Kita harus coba. Kalau kita enggak balikin sesajen itu, mereka enggak akan berhenti. Maya tiba-tiba bergerak. Tubuhnya gemetar. Ia menatap Andi, lalu bicara dengan suara pelan. Mereka marah. Tapi bukan karena kita datang. Karena kita enggak ngerti. Andi mendekat. Mei, kamu sadar? Maya mengangguk pelan. Sebentar, tapi mereka masih di sini. Dita berdiri. Kita harus cepat. Sebelum Maya hilang lagi, mereka mulai berjalan ke arah tempat sesajen. Jalur itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Pohon-pohon seperti lebih rapat, udara lebih dingin, dan di setiap langkah, Andi merasa seperti ada yang mengawasi. Di tengah perjalanan, Andi berhenti. Ia menatap sebuah batu besar di pinggir jalur. Di atasnya, ada ukiran samar. Seperti simbol, seperti tanda. Ini bukan batu biasa, katanya pelan. Dita mendekat. Apa maksudnya? Andi menyentuh ukiran itu. Kayaknya ini bagian dari ritual. Tempat ini, bukan cuma hutan. Ini ruang yang dijaga. Maya tiba-tiba bicara lagi. Kalau kita enggak balikin semuanya, mereka akan ambil lebih banyak. Andi menatap Maya. Kamu tahu caranya? Maya menunduk. Enggak, tapi mereka bilang, kamu yang harus lakukan. Andi menatap langit. Bulan merah masih ada, meski siang sudah datang. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku harus hadapi semuanya. Kalau enggak, kita enggak akan keluar dari sini. Dan di dalam hatinya, Andi tahu, ini bukan soal roh. Ini soal dirinya sendiri. Dan satu-satunya jalan keluar, adalah lewat luka yang belum pernah ia buka. Langkah mereka pelan, menyusuri jalur yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, hutan terasa berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi. Seperti tahu mereka datang untuk sesuatu yang penting. Andi, membawa kain putih dan batu-batu kecil yang ia kumpulkan dari tempat sesajen yang rusak. Dita berjalan di belakangnya, memegang mangkuk tanah liat yang retak. Maya masih diam, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Mei, kamu kuat? Tanya Andi pelan. Maya tidak menjawab, tapi ia terus berjalan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka tiba di tempat itu. Lingkaran batu masih ada, tapi bentuknya berantakan. Kabut menggantung rendah, dan udara terasa dingin. Tidak seperti pagi biasa. Andi berlutut, mulai menyusun batu-batu kembali ke posisi semula. Ia meletakkan kain putih di tengah, lalu mangkuk di atasnya. Tangannya gemetar. Dita berdiri di sampingnya. Kamu yakin ini cukup? Andi menatap batu-batu itu. Bayangan adikku bilang, mereka enggak bisa dikalahkan. Tapi bisa ditenangkan. Ia menutup mata, mencoba mengingat suara adiknya. Kata-kata yang dibisikkan di tengah kabut. Potongan kalimat yang samar. Kembalikan, biar kami tenang. Andi mulai bicara pelan. Kami datang tanpa tahu. Kami rusak tempat ini. Kami minta maaf. Kami enggak tahu, kami enggak ngerti. Angin berhembus pelan. Kabut bergerak, seperti mendengarkan. Maya tiba-tiba bicara, suaranya berubah. Kamu terlalu lama, kakak. Kami sudah menunggu. Andi menatap Maya. Dik, aku enggak ninggalin kamu. Aku cuma enggak tahu harus gimana. Maya melangkah pelan ke arah Andi. Matanya kosong, tapi ada air mata yang mengalir. Kamu harus balikin semuanya, biar kami bisa pergi. Andi menunduk. Aku enggak tahu caranya. Dita menyentuh bahunya. Kamu tahu. Kamu cuma belum berani. Andi menarik napas dalam-dalam. Ia menyusun sesajen terakhir, lalu menatap langit. Bulan merah masih ada, meski matahari sudah tinggi. Ia bicara pelan, tapi tegas. Tenanglah. Kami enggak akan ganggu lagi. Kami cuma mau pulang. Kabut bergerak, angin berhenti. Maya jatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Dita berlari mendekat, memeriksa napasnya. Dia masih hidup, katanya pelan. Andi duduk di tanah, matanya menatap sesajen yang sudah tersusun. Di dalam hati, ada sesuatu yang berubah. Bukan lega, tapi tenang. Dan di antara pohon-pohon itu, suara tangisan anak kecil perlahan menghilang. Seperti sudah selesai. Seperti sudah cukup. Andi duduk di tanah, tubuhnya lemas. Di depannya, sesajen sudah tersusun kembali.
Kabut mulai bergerak pelan, seperti berputar di sekeliling mereka. Maya masih pingsan, dan Dita berdiri di belakang Andi, wajahnya tegang. Langit di atas mereka tampak gelap, meski tidak ada awan. Bulan merah masih menggantung, seolah belum puas. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Andi menutup mata, mencoba tenang. Tapi suara itu datang lagi. Pelan, dalam, masuk langsung ke kepalanya. Kamu terlalu lemah, anak muda. Rasa bersalahmu membuatku makin kuat. Andi membuka mata. Di depannya, berdiri sosok bayangan. Tinggi, tidak jelas bentuknya, tapi matanya, seperti lubang yang dalam, menatap langsung ke dalam pikirannya. Aku enggak akan menyerah, kata Andi pelan. Bayangan itu mendekat. Kamu sama seperti mereka, rapuh. Aku suka yang rapuh. Andi berdiri, tubuhnya gemetar. Aku enggak sempurna, tapi aku enggak akan biarin kamu ambil siapapun lagi. Bayangan itu tertawa. Suaranya bergema di antara pohon. Kamu ninggalin adikmu. Kamu lari. Sekarang, kamu akan bayar. Andi menatap sesajen. Ia ingat suara adiknya. Ia ingat senyumnya. Ia ingat hari itu, saat semuanya berubah. Aku enggak lari. Aku cuma enggak tahu harus gimana. Bayangan itu mendekat, menyentuh wajah Andi. Kamu milik aku sekarang. Andi menutup mata, lalu berteriak. Pergilah. Tenanglah. Jangan ganggu kami. Angin berhembus kencang. Kabut berputar. Tanah bergetar pelan. Sesajen bersinar samar, lalu redup. Andi jatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Dita berlari mendekat, memeluknya. Andi, bangun. Maya terbatuk pelan, lalu membuka mata. Kamu di mana? Andi tidak menjawab, tapi di wajahnya, ada air mata. Bukan karena takut, tapi karena, akhirnya ia berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan di antara pohon-pohon itu, suara tawa perlahan menghilang. Seperti, sudah selesai. Pagi itu, kabut mulai menipis. Langit perlahan kembali biru, tapi rasanya bukan pagi yang biasa. Hutan masih sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada angin. Hanya sisa-sisa ketegangan yang menggantung di udara. Andi duduk di tanah, tubuhnya lemas. Dita duduk di sampingnya, memeluk lutut. Maya masih tertidur, wajahnya tenang untuk pertama kalinya sejak kemah dimulai. Suara langkah terdengar dari kejauhan. Pelan, teratur, bukan seperti langkah yang mereka dengar semalam. Kali ini, manusia. Tim SAR muncul dari balik pohon, mengenakan jaket oranye dan membawa alat komunikasi. Salah satu dari mereka berlari mendekat. Kalian dari komunitas mahasiswa? Tanya petugas itu. Dita mengangguk pelan. Iya, kami butuh bantuan. Petugas itu memanggil tim lainnya. Dalam waktu singkat, mereka memasang tenda darurat, memeriksa kondisi fisik Andi, Dita, dan Maya. Tapi wajah-wajah mereka berubah saat mendengar cerita. Kami akan cari yang lain, kata salah satu petugas. Tapi kabut semalam terlalu tebal. Beberapa jalur tertutup. Andi menatap tanah. Bagus, dia hilang sejak kemarin. Petugas itu menunduk. Kami akan coba cari. Tapi kalau dia masuk terlalu dalam, kemungkinan kecil. Maya terbangun, matanya kosong. Aku mimpi, mereka bilang udah cukup. Tapi ada yang belum pergi. Dita menatap Maya. Maksud kamu? Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pohon besar di ujung jalur. Wajahnya tenang, tapi matanya, seperti masih melihat sesuatu. Tim SAR membawa mereka turun dari gunung. Di sepanjang perjalanan, Andi tidak bicara banyak. Ia menatap pepohonan, mendengarkan suara hutan. Tapi tidak ada suara, seolah-olah semuanya sudah selesai. Tapi di dalam dirinya, tidak ada rasa lega. Hanya hampa, seperti sesuatu yang diambil, tapi belum dikembalikan. Di kaki gunung, kakek penjaga pos masih duduk di tempat yang sama. Ia menatap Andi lama, lalu bicara pelan. Kamu sudah lihat sendiri, kadang, yang hilang enggak bisa kembali. Tapi yang tinggal, harus kuat. Andi mengangguk. Saya enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya tahu, saya enggak bisa lari lagi. Kakek itu menepuk bahu Andi. Kalau kamu masih dengar suara mereka, jangan jawab. Dan saat Andi naik ke mobil ambulans, ia menoleh ke arah hutan. Kabut sudah hilang. Tapi di antara pohon-pohon itu,
Ia merasa ada yang masih menunggu. Andi terbangun di ruangan putih yang sunyi. Lampu di langit-langit menyala redup, dan suara mesin infus berdetak pelan di sampingnya. Tubuhnya terasa ringan, tapi kepalanya penuh. Seperti baru keluar dari mimpi panjang yang tidak sepenuhnya mimpi. Dita duduk di kursi dekat jendela, mengenakan jaket kampus yang sudah kusam. Matanya lelah, tapi tetap waspada. "Kamu udah sadar," katanya pelan. Andi mencoba duduk, tapi tubuhnya belum kuat. "Kita udah turun." Dita mengangguk. "Tim SAR nemuin kita di pinggir jalur. Maya pingsan, kamu juga." "Aku yang panggil bantuan." Andi menatap langit-langit. "Bagus." Dita menunduk. "Belum ditemukan. Mereka masih nyari. Tapi, hutan itu luas. Dan kabutnya belum hilang." Andi menutup mata. Ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena lelah, tapi karena ada bagian dari dirinya yang tertinggal di atas sana. "Mei gimana?" tanyanya pelan. Dia sadar, tapi belum banyak bicara. Kadang bengong, kadang nangis. "Dokter bilang trauma." Andi mengangguk pelan. "Kita semua trauma." Dita berdiri, berjalan ke arah tempat tidur. "Aku enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu satu hal, kita enggak bisa anggap semuanya cuma kebetulan." Andi menatap jendela. Di luar, langit cerah. Tapi bayangan pohon-pohon tinggi masih terbayang di kepalanya. "Aku lihat adikku," katanya pelan. "Dia nunjukin jalan. Tapi aku enggak tahu itu beneran dia atau cuma bayangan dari." Rasa bersalah. Dita duduk di tepi tempat tidur. "Mungkin dua-duanya. Tapi yang jelas, kamu berani hadapi itu." Andi tersenyum tipis. "Kalau enggak, kita enggak akan keluar." Mereka diam cukup lama. Hanya suara mesin infus yang terdengar. Lalu, Dita bicara lagi. "Kamu tahu, waktu kamu pingsan, kamu ngomong sesuatu." Andi menoleh. "Apa?" "Kamu bilang, jangan biarin dia masuk." Andi menatap lantai. "Aku enggak ingat." Dita berdiri. "Istirahat dulu. Kita masih harus jawab banyak pertanyaan dari kampus, dari polisi, dari orang tua." Andi mengangguk. "Tapi pertanyaan paling besar, enggak ada yang bisa jawab." Dita menatapnya lama, lalu keluar dari ruangan. Andi menatap jendela lagi. Di kaca, pantulan dirinya terlihat samar. Tapi di sudut pantulan itu, ada bayangan kecil. Seperti anak perempuan berdiri diam, menatapnya. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menunggu. Malam turun perlahan di luar jendela rumah sakit. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, tapi Andi tidak memperhatikannya. Ia duduk di ranjang, punggung bersandar pada bantal, mata menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap. Suara di lorong rumah sakit terdengar sayup, langkah kaki perawat, roda troli, dan sesekali suara batuk dari kamar sebelah. Tapi di dalam ruangannya sendiri, hanya ada keheningan. Andi memejamkan mata, tapi yang muncul bukan kegelapan. Yang muncul adalah wajah-wajah teman-temannya. Bagus yang tertawa sambil merekam. Maya yang menangis. Dita yang berusaha tetap kuat. Dan, adiknya. Ia membuka mata lagi, menatap jendela. Pantulan dirinya terlihat samar di kaca. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di belakang pantulan itu, berdiri sosok kecil. Rambut panjang, baju putih. Wajahnya tidak jelas, tapi Andi tahu siapa itu. "Dik," bisiknya. Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam, lalu tersenyum. Senyum yang tidak sepenuhnya hangat. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang belum selesai. Lampu di lorong berkedip sekali. Lalu dua kali. Andi menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di ruangan berubah. Lebih dingin, lebih berat. Ia berdiri pelan, mendekati jendela. Bayangan itu masih ada, tidak bergerak, tidak menghilang. "Aku udah balikin sesajennya," kata Andi pelan. "Kalian udah tenang, kan?" Bayangan itu menggeleng pelan, lalu bibirnya bergerak, tidak bersuara, tapi Andi bisa membaca gerakannya. "Belum." Andi mundur satu langkah. "Apa lagi yang kalian mau?" Bayangan itu tidak menjawab, tapi senyumnya melebar, lalu perlahan menghilang. Andi berdiri lama di depan jendela. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, karena ia tahu, ini belum akhir. Ini cuma jeda. Ia kembali ke tempat tidur, duduk pelan. Menatap langit-langit. Di luar,
Suara ambulans melintas. Tapi di dalam pikirannya, suara itu tenggelam oleh satu hal, bisikan yang terus berulang. Kami menunggu. Andi memejamkan mata. Tapi kali ini, ia tidak mencoba tidur. Ia hanya menunggu. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu. Hutan itu belum selesai dengannya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.